Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Cerita mengerikan dari pemandi jenazah saat memandikan jasad pemuda yang tewas gantung diri. Dalam berhubungan, putus cinta itu sudah biasa, dan jangan sampai kamu dibutakan oleh cinta dan bertindak hal-hal bodoh yang pria berumur 20 tahun yang tidak disebutkan namanya ini meninggal karena bunuh diri, yang sebelumnya sakit hati karena ditinggal pacarnya. Beginilah kisah Syed Saleh selaku pengurus jenazah Malaysia ketika memandikan jenazah itu, seperti yang dikutip dari dream.com. Bersama dengan sang ustadz dan 3 orang sahabat, kami segera ke rumah sakit dan langsung menuju ke kamar mayat. Setelah mengisi dokumen, tiba yang saat kami mendebarkan. Meskipun sudah bertahun-tahun berhadapan dengan jenazah, saya terus berdoa agar diberi kekuatan untuk menyempurnakan hingga selesai. Dengan mengucap bismillah, saya menarik laci mayat secara perlahan-lahan. Saat membuka kain yang menutupi wajahnya, saya melihat situasi yang amat mengerikan. Lidahnya menjulur keluar dan wajahnya berkerut, seakan menahan kesakitan yang amat sangat. Terdapat bekas lebam akibat jeratan di lehernya. Saya mencoba mengumpulkan kekuatan yang ada, dan bersama 4 sahabat, kami mengangkat jenazah ke atas kereta jenazah. Masing-masing memegang anggota tubuh jenazah. Namun sekali lagi, kami terkejut karena tangan, bahu, dan kaki terasa amat sakit. Allahu Akbar. Jenazah amat berat sekali. Meski sosok tubuhnya biasa saja dan masih berumur sekitar 20 tahun. Tidak itu saja, tenaga kami diuji tak kalah mendorong kereta jenazah ke tempat pemandian. Jarak yang dekat terasa amat jauh, dan saya secara pribadi telah kehabisan tenaga. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Kendati demikian, saya mengeluh dalam hati, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan tugas memandikan almarhum. Kini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ingin memperlihatkan kekuasaannya. Saat menyucikan jenazah, najis yang keluar dari tubuhnya amat banyak dan tanpa henti. Saya menggerut perutnya secara perlahan dengan tujuan ingin mengeluarkan sisa najis yang masih ada. Setelah memastikan benar-benar bersih, saya memiringkan tubuhnya untuk meratakan air pada anggota tubuh yang lain. Namun setiap kali tubuhnya digerakkan, setiap kali itulah najis yang masih keluar dalam jumlah yang banyak. Kami meneruskan proses pemandiannya hingga selesai. Dan ketika najisnya telah berhenti, maka urusan kafan pun kami mulai. Namun perkara yang sama masih terjadi tak kala kami mulai meletakkan jenazah di atas kain kafan. Sekali lagi, proses pembersihan dilakukan dan kain kafan perlu ditukar yang baru. Kali ini, saya menyumbatkan kapas sebanyak mungkin, di samping tidak berhenti berdoa dalam hati, meminta kemudahan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa almarhum, agar urusan mengkafani almarhum menjadi ringan. Alhamdulillah, najisnya berhenti mengalir dan kami meneruskan proses mengkafani. Namun perasaan lega hanya sebentar saja hadir. Sekali lagi, kami diuji ketika mengkafani jenazah. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Situasi seperti ini lumrah kami temui saat mengurus jenazah yang mengalami pendarahan di dalam.
Tanpa membuang waktu, kami menyucikan darah tersebut dengan kapas hingga selesai disolati dan siap dikebumikan di tanah pekuburan. Menyikap sedikit latar belakang kematian almarhum. Menurut informasi yang kami terima, lelaki tersebut meninggal dunia akibat gantung diri di kipas angin di langit-langit kamarnya setelah putus cinta dan ditinggal oleh kekasihnya. Kekecewaan semakin bertambah ketika mendapat kabar kekasihnya telah menikah dengan laki-laki lain. Inilah yang menyebabkan almarhum mengambil jalan singkat dengan membunuh dirinya sendiri. Saya baru tahu bahwa keluarga almarhum enggan mengurus jenazahnya. Bahkan setelah beberapa hari berada di kamar mayat, keluarganya masih enggan mengambil jenazah almarhum, sehingga pihak rumah sakit menghubungi saya untuk mengurusnya. Saya selalu menyeru dan menitipkan pesan agar berhati-hati dalam berhubungan. Carilah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu. Niscaya Allah akan menakdirkan cinta buat kita. Senantiasa berpikir positif dan mendekatkan diri kepada Allah agar setiap tindakan kita tidak tersesat ke arah kemungkaran dan jalan yang tidak diridhoi. Jangan karena gagal mendapatkan cinta dari makhluk, kita menempa diri menjadi tamu di gerbang neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.